kanan. Selanjutnya meminta tumpangan untuk menuju ke Pulau Panggung. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyarifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, kebakaran di bekas Panglongkayu, Bandar Lampung padam dalam 75 menit. Damkar berhasil memadamkan kebakaran di bekas Panglongkayu di Jalan Yasir Hadibroto, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung pada Selasa 5 September 2023 pada pukul 3:45 waktu Indonesia bagian Barat pagi tadi. Peristiwa kebakaran tersebut diungkapkan oleh Kadis Damkar Kota Bandar Lampung yakni Antoni Irawan. Dengan begitu, api ini berhasil dijinakan setelah 75 menit setelahnya. Selain itu, berdasarkan dari kesaksian lurah, ada diduga ODGJ membakar sampah sebelum terjadinya kebakaran hebat di situ. Ia mengatakan pihaknya telah berhasil memadamkan api bekas produksi Mabel atau Panglongkayu dengan 15 kali 20 meter tersebut. Antoni Irawan lantas mengkonfirmasi pihaknya menerima laporan dari warga bahwa ada kebakaran di sebuah Panglongkayu dan tim bergegas cepat ke lokasi kejadian untuk memadamkan api tersebut. 15 personel dikerahkan dalam proses pemadaman tersebut dengan 4 unit mobil damkar. Mobil tersebut diantaranya yang dikerahkan yakni 1 unit mobil suplai pos Siga Kecamatan Kedamaian, 1 unit mobil Banteng 011 Mako Tandean, dan 1 unit mobil Bukit Asam 020 Mako Tandean. Dengan 1 unit mobil Kurba 013 pos siaga Kecamatan Tanjung Karang Timur. Berita selanjutnya, musim ikan di Mesuji, nelayan wanita ini berhasil menangkap puluhan kilogram ikan. Nelayan wanita yang tergabung dalam kelompok usaha bersama atau KUB Serikan di Mesuji memperoleh hasil tangkapan ikan puluhan kilogram. Para nelayan wanita itu memasang jaring ikan di perairan Mesuji yang berada di Desa Wiralaga, Kecamatan Mesuji, Lampung pada Selasa 5 September 2023 hari ini. Menurut Kepala Bidang Tangkap Dinas Perikanan Pemkab Mesuji Sumarsono, saat ini para nelayan wanita ini tergabung dalam KUB Serikan di Mesuji dan saat ini sedang giat melakukan aktivitas menangkap ikan. Lewat bantuan alat tangkap jaring tersebut digunakan untuk mencari ikan. Sumarsono menjelaskan dari keterangan yang didapatkan, masing-masing nelayan memperoleh hasil ikan sebanyak 3-5 kg. Artinya untuk seluruh nelayan yang tergabung dalam KUB Serikandi sendiri, jika mencari ikan bisa memperoleh puluhan kilogram ikan. Kemarin kami memberikan bantuan jaring ikan sebanyak 30 unit, dijelaskan oleh Sumarsono. Dari bantuan alat tangkap jaring ikan tersendiri telah diberikan itu sebanyak 30 unit. Adapun bantuan alat tangkap jaring ikan tersebut telah diberikan pada 23 Agustus 2023 lalu. Ia pun nampak merasa senang karena bantuan yang telah diberikan mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh para nelayan di Desa Wiralaga 1, Kecamatan Mesuji, Lampung. Takut diburu oleh polisi, pelaku curas ini menyerahkan diri ke Polres Tanggamus. Polsek Pulau Panggung Polres Tanggamus Polda Lampung berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau curas. AKP Musakir selaku Kapolsek Pulau Panggung mengatakan pelaku berinisial N 32 tahun menyerahkan diri pasca sukarela ke Polres Tanggamus Polda Lampung pada Minggu 3 September 2023. Pihaknya telah mengetahui identitas pelaku curas di Pekon Sinar Mulyo, Kecamatan Pulau Panggung sebelum pelaku diamankan. Sebelumnya pihak Kapolsek Pulau Panggung telah membentuk tim khusus untuk melakukan pencarian terhadap pelaku curas tersebut. AKP Masakir menambahkan tim yang dibentuk oleh
pihaknya ini terdiri dari seluruh anggota Polsek Pulau Panggung. Sebelum melakukan pencarian kepada pelaku, pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi atas dari kejadian curas tersebut. Dari hasil pemeriksaan, para saksi menuju kepada terduga pelaku yang berinisial M tersebut. AKP Musakir menjelaskan modus dari pelaku curas tersebut adalah dengan berpura-pura ditinggal oleh rekannya. Kemudian pelaku mencoba untuk meminta tumpangan kepada warga yang melintas di lokasi. AKP Musakir juga turut menjelaskan kronologi kejadian yang terjadi pada pukul 26 Agustus 2023 pada pukul 14.45 waktu Indonesia bagian Barat. Bisa dijelaskan? Akan saya jelaskan, pada tanggal 26 Agustus 2023 kami Polsek Pulau Panggung digemparkan dengan adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan dengan target adalah 1 unit sepeda motor. Infonya korban dilukai itu, Nan? Ya, betul. Pada saat itu korban mengalami luka, sehingga pada saat itu kami langsung membuat tim yang terdiri dari seluruh anggota Polsek melakukan tindakan penyelidikan. Dan alhamdulillah berbekal dari penyelidikan tersebut kami mengarah ke terduga pelaku, dari meliputi dari keterangan saksi dan petunjuk-petunjuk ciri-ciri fisik yang ada di pelaku tersebut, seperti itu. Nah, mungkin proses penangkapan dan bisa dijelaskan, Nan? Adapun proses penangkapan kami setelah kami sudah A1 atau bisa dikatakan pasti bahwa terduga adalah dilakukan oleh inisial N, maka kami berupaya melakukan deteksi keberadaan daripada pelaku. Akan tetapi ternyata hal tersebut diketahui oleh pelaku dan keluarganya, sehingga mungkin dari pihak keluarga merasa takut dan pelaku juga takut, sehingga yang bersangkutan secara ikhlas menyerahkan diri ke Polsek Pulau Panggung dan kami amankan di Polres Tanggamus, seperti itu. Nah, modusnya dia ini seperti apa, Pak? Untuk modus, pelaku berpura-pura ditinggal oleh temannya di Pakon Wonoharjo, Kecamatan Sumberjo. Selanjutnya meminta tumpangan untuk menuju ke Pulau Panggung. Dan pada saat masuk ke wilayah Pulau Panggung, yaitu di Pekon Sinarmulyo, yang bersangkutan mengancam menggunakan pisau, selanjutnya melukai si korban dan mengambil 1 unit sepeda motor milik korban. Seperti itu. Ini ada tambahan kan? Pasal-pasal. Untuk tersangka di antar motifnya apa ini, Nan? Dia. Untuk motif, pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk yang bersangkutan kita jerat dengan pasal 365 KUH pidana. Ancaman? Ancaman 9 tahun. Nah, mungkin ada tips supaya tidak menjadi korban untuk masyarakat. Dalam kesempatan ini saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati ketika memang ada seseorang yang membutuhkan pertolongan tetapi mencurigakan. Saya sarankan agar tidak memberikan suatu pertolongan jika memang dirasa mencurigakan. Seperti itu. Misalnya di tempat sepi mungkin gitu. Ya betul, kalau di tempat sepi ada seseorang yang mencurigakan ingin menumpang atau dan lain sebagainya, sehingga kita mendingan tidak. Melawan saat ditangkap, Polres Lampung Tengah menggulung DPO curanmor di Gubuk Kebun Singkong. TK 308 Polres Tanggamus Tengah menggulung pelaku curanmor yang masuk daftar pencarian orang atau DPO. Pelaku inisial AR 18 tahun asal Kelurahan Haduyung Ratu, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah digerebek oleh tim khusus anti bandit TK 308 Polres Lampung Tengah saat tengah bersembunyi di gubuk lahan singkong warga. DPO sempat melawan, namun polisi berhasil mengamankan pelaku dengan barang bukti yang dibawa ke Polres Lampung Tengah pada Minggu 3 Agustus 2023. Yofi menjelaskan penangkapan AR bermula dari tindakan pidana pencurian 3 unit sepeda motor yang dilakukannya pada Rabu 21 Juni 2023 lalu. Pelaku pencurian sepeda motor milik Helmi 45 tahun, seorang pegawai negeri sipil asal lingkungan 2 Gedong Sari, Kampung Gunung Sugi, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah. Lalu sekira pukul 04.30 korban melihat 3 orang yang mengendarai motor persis seperti miliknya. Korban yang panik pun segera berlari ke garasi dan memeriksa motor miliknya. Dan benar saja, 3 orang pelaku telah mencuri 3 motornya sekaligus.
Atas kejadian tersebut, korban langsung melaporkan ke Polres Lampung Tengah. Yofi mengatakan penyidikan kasus terus bergulir hingga terakhir pada Minggu 3 Agustus 2023. Polisi berhasil melacak pelaku AR. TK mendapatkan informasi dari lapangan bahwa DPO tengah bersembunyi di Kampung Negeri Kapayungan, Kecamatan Pubian. Saat disergap oleh polisi, pelaku sempat melakukan perlawanan, namun akhirnya polisi berhasil untuk mengamankan. Kini ketiga pelaku berhasil diamankan di Polres Lampung Tengah dan berikut barang buktinya. Ada pelaku 363 yang telah lama menjadi daftar pencarian kami. Kemudian kami memerintahkan tim TK 308 Presisi Polres Lampung Tengah untuk melakukan penangkapan. Pelaku bersembunyi di suatu rumah di Kebun Singkong. Setelah itu tim TK berhasil mengamankan pelaku dan dibawa ke Mapolres Lampung Tengah untuk penyidikan lebih lanjut. Oke, pelaku ini terkait kasus apa dan pasal apa yang diterapkan, Pak? Jadi pelaku merupakan spesialis pencurian bobor rumah yang sudah kami incar, dan pelaku bersembunyi dari kejaran kepolisian. Untuk pasal yang diterapkan terhadap pelaku yaitu pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. GPM Tanggamus menghadirkan bahan pangan murah dan harga pasaran. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura atau KPTPH Tanggamus, Catur Agus Dewantro mengaku gerakan pangan murah atau GPM untuk memberikan kemudahan masyarakat. GPM Tanggamus Lampung bertujuan untuk membantu masyarakat dalam membeli bahan pangan yang murah dari harga pasaran. Tak hanya itu, Catur juga mengatakan dari kegiatan GPM ini berguna untuk menjaga kestabilan dan pasokan harga pangan yang ada di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Ia mengaku dengan kegiatan GPM ini ia bisa mencegah terjadinya inflasi di Kabupaten Tanggamus. Sementara itu, Dadan Irawan selaku manajer operasional Perum Bulog mengatakan pihaknya menyalurkan beberapa item untuk kegiatan GPM pada hari ini. Dadan menjelaskan pihak Bulog membawa sekitar 8 ton beras untuk dijual pada kegiatan GPM. Selain itu, pihaknya juga membawa gula mandi sebanyak 720 kg. Bentuk gula sendiri pihak Perum Bulog mematok harga 13.500 per kilonya. Tak hanya itu, pihak juga turut menyalurkan minyak goreng sebanyak 700 liter dalam kegiatan GPM ini. Untuk minyak dipatok dengan harga 13.700 per liternya. Kemudian yang terakhir, Perum Bulog juga menyalurkan tepung terigu sebanyak 100 kg dalam kegiatan tersebut. Berita selanjutnya ada promo buy two get one di Trisecond Mall Bumi Kedaton, Bandar Lampung. Trisecond Mall Bumi Kedaton, Bandar Lampung menarik di bulan September 2023 karena ada promo. Promonya ini adalah buy two get one yang berlaku untuk semua produk fashion, tas dan juga topi. Produk lain juga berlangsung hingga 30 September 2023 adalah harga spesial yakni 320.000 sampai dengan 400.000 untuk sepatu. Selain itu ada juga promo buy one get one yang berlaku untuk fashion tertentu. Promo buy one get one ini berlangsung selama persediaannya masih ada. Trisecond Mall Bumi Kedaton ini menjual fashion dan aksesoris khusus pria. Sebut saja ada kaos, kemeja, celana jeans, celana chinos, sweater, hoodie, jaket, dan juga sepatu. Semua produk di sini sangat kekinian yang dijamin akan disukai oleh konsumen. Gerai Trisecond Mall Bumi Kedaton ada di lantai 1 Mall Bumi Kedaton, Bandar Lampung. Trisecond Mall Bumi Kedaton buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnala Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.